Pagi udah sembuh, cuma pas mulai kepala sedikit kan, mau dipakai kayak mau tumbangnya nih, kayak orang paru-paru. Oke, kalau pagi bu, pagi semuanya. Masker gimana Pak? Boleh buka Pak? Masker. Tes 1, 2, 3. Tes. Tes 1, 2, 3. Baik. Waktu sudah menunjukkan pukul 9, kita akan mulai. Pertama-tama saya akan mengucapkan selamat pagi jemaat Depok yang dikasih Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini cuaca juga cerah. Tuhan Yesus kasih suhu yang bagus pada pagi hari ini. Waktu yang baik ini kita pergunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih di sini kita belajar firman Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari lagu nomor 40. Kita akan memuji Tuhan dari lagu nomor 40. Tuhanku Yesus, ayat 1, 2, dan ayat yang keempat saja. 1, 2, dan keempat. Yang pertama,
akan memulai dengan berdoa. Pak Mito, pimpin dalam doa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih jikalau pada hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bisa menikmati berbagai macam berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami semua. Dan hari ini Tuhan kami mengucap syukur jikalau kami memiliki kepastian keselamatan semua karena kasih karunia Tuhan. Terutama hari ini sebagai jemaat orang-orang yang sudah Tuhan tebus, kami juga punya kesempatan untuk datang berkumpul bersama, bernyanyi, dan nanti kami juga akan belajar firman-Mu. Tuhan, kami memohon pimpinan penyertaan-Mu agar acara berjemaat kami hari ini bisa berjalan dengan baik, dan anak-anak-Mu yang ambil pelayanan secara langsung maupun tidak langsung, Tuhan kiranya yang menyertai, memberkati kami semua, dan Tuhan juga yang memberikan kami hati yang baik, yang sungguh-sungguh untuk sebentar kami akan sama-sama belajar firman. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang mungkin sedang dalam perjalanan, Kau tibakan mereka di tempat ini dengan selamat. Untuk mereka yang sedang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Untuk mereka yang sedang bekerja jauh, Tuhan yang kiranya menyertai, melindungi. Dan untuk mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, Tuhan kiranya yang memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini kebaktian kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, dalam masa pandemi ini, ya mungkin ekonomi sedikit kita menurun, ada juga kesehatan kita terganggu, dan juga ada juga jemaat kita yang juga sehat, imunnya kuat. Kita mengucap syukur. Tetap kita mengucap syukur apapun yang terjadi dengan diri kita. Kita masih memuji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk memuji Tuhan dari lagu nomor 186 Kasih Menang, ayat 1, 2, dan ketiga. Yang pertama, kasih-Mu yang selamatkanku dari dosa, jalan yang geni sepenuhnya.
indah. Kita akan lanjut ke acara berikut. Saya undang Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Efesus 2. Surat Efesus yang kedua, ayat 11 sampai ke 22. Efesus 2 ayat 11 sampai ke 22. Cara membacanya, saya baca ayat 11 dan bergantian Bapak Ibu Saudara yang 12 sampai yang ke 22. Kita silih berganti. Lembaga Alkitab memberi judul Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dia damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah membuka tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh, dengan Allah oleh salib, dengan menyiapkan persekutuan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita berdua pihak dalam satu roh bekerja masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu tunjung. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi satu kekuatan Allah di dalam Roh. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Apa yang dulu kita jauh menjadi dekat, seperti yang tadi kita baca, dan juga di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi Tuhan Yesus mempersiapkan kita tempat, dan Dia juga mempersiapkan tubuh kita menjadi tempat kediaman Allah. Firman yang begitu indah kita sambut dari lagu nomor 298. 298. Ku ikut Tuhan. Yang pertama, ku ikut Tuhanku saja, sungguh damai hati.
kita akan memberikan sedikit apa yang kita punya. Kita berikan dengan sukacita, dan sambil pundi-pundi dijalankan, nanti ada yang bertugas. Kita bernyanyi dari lagu nomor 264. Sudahkah yang terbaik kuberi? Nanti ayat kedua, pundi-pundi boleh dijalankan. Yang bertugas dipersilakan. Sudahkah yang terbaik kuberi? Biarlah kesabaran yang kami berikan ini, biarkan untuk kemuliaan Tuhan dan di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mak. Pak Mak. Kita akan masuk acara yang berikut. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Pak Nito. Sebelum firman disampaikan, kita akan memuji Tuhan dari lagu nomor 270. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Masuk ayat yang kedua, Pak Mito boleh mengambil tempat di mimbar ini. Ku milik Sang Raja. Yang pertama, Amin.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tibalah saatnya kami akan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Tolong kami semua yang hadir pada pagi hari ini, bahkan saudara-saudari kami yang menyaksikan live streaming pada pagi hari ini. Tuhan yang menyertai kami semua, Tuhan yang memberkati, sekiranya firman-Mu yang akan sama-sama kami pelajari ini memberikan kami kekuatan rohani, semangat dalam melayani Tuhan, dan memberikan kami pemahaman-pemahaman baru akan kebenaran firman Tuhan. Bapa, tolong kami semua. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk GBIA yang ada di seluruh Indonesia yang hari ini melaksanakan acara berjemaat seperti yang kami laksanakan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi untuk kita semua. Tunggu lagu yang terakhir, lagu yang sangat indah, Aku Milik Sang Raja. Apa semua sudah pasti milik Sang Raja? Amin. Kalau begitu berarti kita semua akan ketemu sama-sama nanti di surga. Nggak tahu kapan, tapi yang pasti tidak lama lagi. Ya, oleh sebab itu, mari persiapkan diri kita. Ingat bahwa kita tidak bisa bawa anak, tidak bisa bawa istri, tidak bisa bawa suami. Kita hanya bisa bawa diri kita. Bagaimana cara bawa diri kita supaya nanti kita siap pada saat Tuhan datang menjemput kita? Ya, pastikan iman kita iman yang benar. Mengapa kita harus memperhatikan iman? Karena Tuhan Yesus sendiri berkata 2000 tahun yang lalu, kurang lebih, Ia berkata bahwa ketika anak manusia datang nanti, akankah Ia dapati iman di bumi? Ini mengindikasikan kepada kita bahwa semakin hari, ya, sejak saat Tuhan Yesus berbicara seperti itu, semakin hari, itu artinya iman yang benar, iman yang Tuhan mau, iman yang sesuai dengan Alkitab semakin hari semakin minim, semakin hari semakin menipis, ya. Banyak faktor yang bisa membuat hal itu terjadi. Nah, oleh sebab itu di setiap acara berjemaat seperti inilah kita dikuatkan, ya, kita disemangati, kita dimotivasi, bahkan kita diingatkan kembali akan tujuan awal kita. Mengapa kita percaya Tuhan? Nah,
Bapak sekalian yang saya kasih Tuhan, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita semua belajar dari satu topik renungan kita. Sebelumnya mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2 ayat 14, kita baca sama-sama. 1 Korintus pasal 2 ayat 14, kita baca sama-sama. Sudah ketemu semuanya? 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu dapat dinilai secara rohani. Ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, bagi sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita merenungkan satu judul renungan kita, yaitu buta rohani. Buta rohani. Nah, saya lihat kita semua lengkap secara fisik. Ya, meskipun ada beberapa orang yang terlahir tidak lengkap secara fisik. Ya. Tuhan memberikan kita mata, itu gunanya untuk melihat segala hal yang ada di dunia, melihat semua hal. Itulah fungsi dari mata itu. Dan Tuhan juga mau kita menjaga mata itu agar bisa melihat, menilai segala hal, segala peristiwa yang terjadi, untuk menjadi bahan pengajaran, pelajaran, pengalaman dalam hidup kita. Begitu juga dengan orang percaya. Tuhan memperlengkapi kita dengan mata rohani. Nah, yang gunanya untuk melihat segala hal yang bersifat rohani. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika ada orang atau kita buta rohani? Bapak Ibu sekalian, ini jauh lebih berbahaya ketimbang orang yang tidak dapat melihat secara fisik. Buta rohani. Nah, oleh sebab itu pada firman Tuhan yang tadi kita baca, kita akan belajar minimal ada 3 hal tentang apa yang berhubungan dengan buta rohani ini, supaya jangan sampai kita buta rohani. Oleh sebab itu, lewat firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari pada pagi hari, mari kita menilai, merefleksi, mengkoreksi diri terutama, agar jangan sampai kita buta rohani. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, ayat 14 memberikan kita satu poin pertama. Kita di ayat 14 pasal 2 ayat 14, 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari buta rohani ini adalah bahwa buta rohani adalah tanda manusia duniawi. Itu hal yang pertama. Buta rohani adalah tanda atau ciri khusus dari manusia duniawi. Kenapa? Karena bagi mereka hal rohani itu suatu kebodohan. Mengapa bisa demikian? Firman Tuhan berkata, karena mereka tidak dapat menilai hal tersebut. Sebab hal tersebut hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi buta rohani adalah tanda manusia duniawi. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, manusia duniawi hanya bisa melihat hal-hal yang bersifat duniawi, sifatnya jangka pendek.
Apa yang nampak di dunia, itulah yang dia bisa lihat, itulah yang dia bisa nilai. Sementara manusia rohani, orang-orang yang sudah diselamatkan, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ini bukan hanya bisa melihat hal-hal jasmani, tetapi juga mampu melihat hal-hal yang bersifat rohani. Hal-hal yang bersifat duniawi ini jangka pendek. Mengapa saya bilang jangka pendek? Ya ketika kita selesai di dunia ini, ya selesai juga hal-hal itu. Tidak ada orang yang membawa hal duniawi ini ke surga. Tidak ada orang yang membawa barang-barang duniawi ini ke surga. Nggak ada. Tetapi hal rohani itu sifatnya jangka panjang. Ya, ini berhubungan dengan nanti apa yang akan kita terima, apa yang akan terjadi, di mana kita berada setelah kita meninggalkan dunia ini. Manusia duniawi melihat hal rohani, kata firman Tuhan, itu sebagai suatu kebodohan. Mungkin banyak orang menilai orang Kristen hari ini, kenapa pergi ke gereja? Bukankah waktu ini adalah waktu yang bisa dipakai untuk liburan, apalagi sekarang pandemi misalnya kan? Kita sudah lama di rumah, ini kesempatan kita untuk jalan-jalan, refreshing, cuci mengembalikan kesegaran otak dan sebagainya supaya kita siap beraktivitas berikutnya dan seterusnya. Mereka hanya melihat apa yang bisa dilihat berdasarkan kacamata duniawi. Padahal kita pergi ke gereja misalnya, itu bukan karena hal duniawi. Kita pergi ke gereja karena kita ingin belajar hal-hal yang bersifat rohani, yang merupakan persiapan bagi kita untuk nanti kita siap menantikan kedatangan Tuhan. Ya, itu mengapa sedari awal saya sangat takut kalau PPKM dulu PSBB ini terjadi dalam jangka yang panjang. Karena semakin lama orang Kristen tidak berjemaah, semakin mudah bagi iblis untuk mengacaukan segala macam pikirannya. Tetapi semakin sering orang Kristen datang berjemaat, ya, orang percaya datang berjemaat, belajar firman Tuhan, semakin sedikit, bukan tidak bisa, tapi semakin sedikit kemungkinan bisa digoda. Sedikit kemungkinan, bukan berarti tidak bisa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi Tuhan, ada kesempatan Tuhan berikan kita kesempatan ini, minggu ketiga kita masuk setelah masa PPKM yang cukup panjang. Bahkan ada di beberapa tempat yang memang belum bisa sama sekali. Kemarin saya baca satu berita bahwa Jawa Barat secara garis besar sudah zona kuning. Beberapa yang masih zona oranye. Tapi untuk sebagian besar sudah zona kuning. Kita berdoa nanti semakin hari semakin berubah dan semakin hari semakin jauh lebih baik. Tapi apakah nanti bisa kembali kepada kehidupan kita sebelum pandemi? Tidak mungkin. Tidak akan pernah terulang apa yang dulu terjadi sebelum pandemi. Dunia akan berubah. Bapak Ibu sekalian yang sayang sama Tuhan. Tetapi manusia rohani harus benar-benar mempersiapkan diri kita. Jangan sampai kita buta rohani. Ini berbahaya. Semua orang, tidak ada orang yang mau tidak melihat. Semua pengen bisa melihat. Tetapi apalah yang akan terjadi kalau kita bayangkan ada seseorang yang tidak bisa melihat, menilai hal-hal rohani, sementara dia orang Kristen. Oh, ini akan menjadi satu yang sangat gelap, suram dalam hidupnya. Kenapa? Karena dari firman Tuhan tadi kita dapatkan bahwa buta rohani merupakan tanda ciri manusia duniawi. Tapi dia orang Kristen, Pak. Oh iya. Kristen bukan berarti dia manusia rohani. Untuk menjadi manusia rohani, kita benar-benar harus bertobat, percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan sungguh-sungguh.
barulah kita bisa jadi manusia rohani. Apakah sudah bisa punya mata rohani? Tidak, belum. Kita harus belajar. Semakin kita belajar firman Tuhan, semakin kita belajar doktrin yang benar, disitulah mata rohani kita semakin hari semakin diasah, semakin hari semakin dipertajam. Nah, apa yang terjadi belakangan ini? Semua swalayan misalnya, semua sudah dipasangkan barcode dan semua wajib men-scan kalau mau pergi ke swalayan tersebut. Mall-mall sekarang sudah terpasang itu. Jadi yang tidak punya aplikasi tersebut ya tidak bisa masuk ke mall. Swalayan TikTok sudah pasang. Ya, banyak orang pulang akhirnya karena tidak ada aplikasi untuk bisa masuk ke dalamnya. Banyak orang dunia melihat wah ini bagus. Bagus. Tetapi sebagai orang yang punya mata rohani, kita melihat ini ada something wrong, sesuatu yang aneh terjadi. Semakin hari hidup kita semakin dikontrol. Memang tujuannya baik untuk mengurangi berbagai macam penularan COVID dan sebagainya. Tetapi efek jangka panjang ini adalah salah satu cara untuk mengontrol, mengetahui apa yang terjadi, di mana lokasi, apa yang sedang dilakukan dan sebagainya. Apakah kita semua bisa melihat hal ini? Apakah kita semua bisa menilai hal ini? Bahwa ada satu pribadi nanti yang akan berusaha mengontrol semua-muanya. Karena memang dia ingin berkuasa dan ingin menjadi penguasa di dunia ini. Dengan berbagai macam cara, kecanggihan teknologi dan sebagainya. Dia akan mengontrol orang. Ya, hanya dengan satu aplikasi. Segala keberadaan kita, aktivitas kita, itu bisa terlacak. Tetapi serba salah kalau tidak pakai ini kita tidak bisa apa-apa. Inilah yang saya bilang bahwa semakin hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Sampai pada titik di mana semua orang akan diwajibkan, dipaksa untuk menggunakan hal tersebut, alat tersebut. Saya pikir disitulah mungkin masa-masa di mana Tuhan akan datang. Dia tidak mau anak-anaknya tercengkeram oleh dunia. Disitulah kita berseru, Tuhan segera datang. Tuhan tolong. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih sama Tuhan. Ya. Tetapi orang duniawi melihat ini sesuatu hal yang baik. Sementara orang rohani melihat ini ada something wrong yang sedang terjadi. Amin Bapak Ibu sekalian. Saya tidak anti. Saya bukan anti dengan berbagai macam aplikasi. Saya orang yang suka dengan berbagai macam kecanggihan teknologi. Tetapi ada hal-hal yang dimana ada usaha pengontrolan dan sebagainya. Ini yang sebagai orang percaya kita mesti waspada. Nah, coba kita buka dalam 1 Korintus pasal 3-nya ayat 1. Kita baca sama-sama. 1 Korintus pasal 3 ayat 1. 1 Korintus pasal 3 ayat 1. Kita baca sama-sama di sebelahnya. 1, 2, 3. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Oke. Buta rohani, ya, orang duniawi tadi bisa jadi orang Kristen, tetapi belum dewasa di dalam Kristus. Jadi orang yang belum dewasa di dalam Kristus juga digolongkan orang duniawi yang adalah buta rohani tadi. Makanya Paulus menyindir jemaat di kota Korintus. Aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi.
yang belum dewasa dalam Kristus. Bisa jadi mereka hari itu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, percaya Tuhan. Makanya Paulus panggil mereka saudara. Tetapi kok belum dewasa? Itu yang kita bilang. Proses pendewasaan sejak saat kita bertobat dan percaya ini melewati sebuah proses. Tidak terjadi secara instan. Mata rohani ini akan terbuka dengan baik seiring kita belajar firman Tuhan, dididik dengan benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Barulah kita bisa menilai, oh ini salah, oh ini tidak baik, oh ini Tuhan tidak suka, oh ini Tuhan suka. Oh ini dunia suka tapi Tuhan tidak suka. Misalnya. Jadi mungkin ada orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah bertobat percaya Tuhan, tetapi belum dewasa secara rohani. Ini tergolong manusia duniawi. Karena Paulus bilang bahwa mereka tidak bisa diajak bicara secara rohani, nggak nyambung. Tapi masih tetap bicara dalam konteks duniawi, karena belum dewasa. Bagus sekali yang saya katakan. Berapa lama Pak dewasa rohani itu? Tidak ada patokannya. Semakin sering kita membuka hati untuk belajar firman Tuhan, ya semakin cepatlah kita dewasa secara rohani. Mempelajari, rajin membaca Alkitab, merenungkannya, menggali kebenaran, mencari tahu kebenaran, sehingga apa? Semakin hari semakin dewasa secara rohani. Agak ironis memang, ya. Paulus harus menyindir jemaat di Korintus. Walaupun kalau kita baca jemaat Korintus ini adalah jemaat yang sangat banyak masalahnya. Bahkan kalau Bapak Ibu sekalian baca keseluruhan kitab Korintus ini, bahkan mereka ini dalam jemaat itu terjadi perpecahan. Yang satu bilang dia kelompok Apolos, yang satu dia bilang dia kelompok Kefas, yang satu dia bilang kelompok Paulus, yang satu nggak mau kalah dia bilang dia kelompok Yesus. Padahal dalam jemaat orang-orang yang sudah diselamatkan, tapi belum dewasa rohani. Kedewasaan itulah yang membuat mereka akhirnya apa? Yang satu begini, yang satu begini, akhirnya apa? Pelayanan dalam sebuah jemaat itu tidak bisa berjalan dengan baik. Makanya kalau kita baca Korintus 1 Korintus, 2 Korintus ditulis tidak terlalu lama setelah 1 Korintus itu ditulis. Untuk apa? Paulus marahin mereka. Paulus tegur mereka dengan keras. Supaya apa? Supaya mereka segera dewasa secara rohani. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang saya sampaikan, dan saya tidak mau itu terjadi dalam jemaat ini. Jumlah kita tidaklah terlalu banyak. Saya mau kita semua sama-sama dewasa secara rohani, mampu melihat hal rohani itu dengan sudut pandang rohani, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai buta rohani, apalagi kita tidak bertumbuh secara rohani. Itu sebabnya kita selalu merangsang, kalau ada pertanyaan, ayo silakan ditanyakan. Kalau ada apa-apa yang tidak dimengerti, ayo silakan dikomunikasikan. Kita cari kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya semakin hari dewasa secara rohani. Ini yang paling penting. Ini yang dibutuhkan oleh Tuhan dalam sebuah jemaat. Dewasa secara rohani. Sehingga apa? Sehingga bisa sepaham, satu pengertian, satu pandangan dalam satu pelayanan. Dalam satu pelayanan. Ya. Di ayat ketiganya, masih di dalam 1 Korintus pasal 3 di situ, Paulus lebih keras lagi di situ. Ya, 3-nya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Perselisihan, iri hati dalam sebuah jemaat, ya, pertengkaran, tidak akur, itu menunjukkan kita manusia duniawi, padahal sudah satu jemaat. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai ini terjadi dalam jemaat GB Depok. Kita belajar dari jemaat Korintus.
Mereka adalah orang yang sudah diselamatkan. Makanya Paulus panggil saudara, Paulus pada saudara-saudaraku. Tetapi mereka lambat, pertumbuhan rohaninya lambat sekali. Ya. Pertumbuhan rohaninya lambat. Banyak faktor. Ya. Mungkin mereka berpikir, yang penting sudah diselamatkan cukuplah. Yang penting ke gereja rutin cukuplah. Tidak hanya sebatas itu. Ketika kita benar-benar sudah menyerahkan hidup kita untuk diselamatkan dan mau melayani Tuhan, maka semuanya harus diserahkan. Jangan tanggung-tanggung. Sekali kita berada dalam sebuah jemaat lokal yang benar dan melayani Tuhan di situ, melayanilah dengan sungguh-sungguh. Jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Ya. Berikanlah segala hati kita sepenuhnya, pikiran kita sepenuhnya untuk jemaat. Karena tidak ada cara lain melayani Tuhan selain menyenangkan Tuhan lewat tubuhnya. Kita punya konsep bahwa Tuhan kepala jemaat tubuh. Kalau mau buat Tuhan senang, ya senangilah tubuhnya, layanilah tubuhnya dengan segenap hati kita. Nah itu dia. Yang pertama, buta rohani merupakan tanda manusia duniawi. Poin yang kedua tentang buta rohani inilah, buta rohani artinya tidak mampu menilai segala sesuatu. Tadi sudah kita singgung, terutama hal-hal rohani. Kita kembali ke dalam 1 Korintus pasal 2, lihat ayat 15-nya. 1 Korintus pasal 2 ayat 15-nya. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Nah inilah kelebihan orang-orang yang tidak buta rohani. Sementara buta rohani tidak bisa menilai, melihat bahwa ini apa maksudnya seperti itu. Dia hanya mampu melihat apa yang terjadi di depan matanya, tapi dia tidak bisa melihat nanti 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Bahkan apa perkara rohani yang sedang bergejolak pada saat dia ada hari itu, dia tidak tahu apa yang terjadi. Karena apa? Karena buta rohani. Buta secara rohani. Ini yang saya bilang buta secara rohani ini jauh lebih berbahaya ketimbang orang yang tidak bisa melihat secara fisik. Fanny Crosby yang tidak bisa melihat beberapa hari setelah dilahirkan. Tetapi apakah rohani dia buta? Tidak. Justru rohani dia melek luar biasa. Lewat karya Fanny Crosby lah banyak orang diberkati lewat lagu-lagu yang luar biasa yang dia buat. Dengan kondisi keterbatasan fisik yang seperti itu, dia mampu mengarang lebih dari 5.000 lagu yang bisa dipakai oleh orang-orang baptis hari ini dan dinyanyikan dengan luar biasa. Dan kita sering sekali menyanyikannya. Tetapi kalau ada orang yang buta secara rohani, meskipun dia bisa melihat secara fisik, tidak ada artinya, tidak ada fungsinya. Lebih baik saya tidak bisa melihat secara jasmani, tapi rohani saya bisa melihat segala sesuatu yang jauh-jauh ke depan. Kenapa saya bilang Fanny Crosby adalah contoh nyatanya? Ketika perkembangan teknologi kedokteran sudah semakin canggih saat itu, dan ada yang menawarkan dia untuk operasi mata, transplantasi mata, supaya dia bisa melihat kembali. Dia bilang gak usah, gak apa-apa, saya buta. Sebab saya mau nanti di surga yang pertama kali saya lihat adalah Tuhan. Makanya ada lagu Tuhanku yang pertama yang dia ciptakan. Dia mau yang dia lihat pertama kali ketika dia membuka matanya. Nanti di surga adalah juru selamat. Ini ciri-ciri adalah orang yang dewasa dan tidak buta secara rohani. Hati-hati ya. Bahwa dalam jemaat pun kita bisa, kalau kita tidak mengasah kerohanian kita sedemikian rupa, kita pun bisa mengalami penyakit buta rohani. Dan kalau penyakit ini sudah sampai kepada kita,
maka kita tidak mungkin bisa mendidik anak-anak kita juga. Kadang orang tuanya buta, misalnya buta rohani maksud saya. Bagaimana mendidik anaknya secara rohani? Dia aja nggak bisa melihat. Karena terbukti jemaat Korintus mereka buta rohani, manusia duniawi. Bahkan Paulus menyindir mereka dengan tegas bahwa saya tidak bisa berbicara secara rohani dengan kalian, kata Paulus, sebab kalian belum dewasa. Belum dewasa. Terlalu banyak masalah yang ada di dalam tubuh jemaat di Korintus. Perpecahan, perselisihan, iri hati, pertengkaran yang terjadi, pengelompokan satu dengan yang lainnya. Inilah yang terjadi. Makanya surat 1 Korintus dan 2 Korintus Paulus tulis dengan tegas untuk menegur mereka supaya mereka segera dewasa. Segera dewasa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, kita buka dalam Filipi pasal 3 ayat 19. Filipi pasal 3 ayat 19. Apa firman Tuhan bilang di situ? Filipi pasal 3 ayat 19. Oke, kita baca sama-sama. Filipi 3 ayat 19. 1, 2, 3. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Oke, jelas di sini. Paulus juga tidak lupa untuk menasihati jemaat di Filipi, bahwa orang yang buta rohani ini benar-benar tidak bisa menilai segala sesuatu yang bersifat rohani. Makanya Paulus bilang sama mereka di ayat 19 itu, bahwa kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Masalah duniawi aja yang dalam pikirannya. Memang kita masih hidup di dalam dunia, kita masih banyak beraktivitas di dunia, dan kita banyak melakukan hal-hal perkara duniawi. Tetapi untuk orang percaya kita punya prioritas beda. Setiap orang percaya bahwa dunia ini bukan tempat kekal untuk kita. Boleh kita beraktivitas, boleh, tapi utamakan perkara rohani, jangan sampai salah. Bikinlah, kan Bapak Ibu semua sudah bisa, bikinlah skala prioritas. Untuk hal rohani 70% misalnya, atau 80%. Duniawi 20% atau 30%. Tetap yang difokuskan untuk Tuhan, itu yang pertama. Baru kita lakukan hal-hal duniawi. Semenjak anak-anak kita sekolah dari rumah, saya tahu persis dan saya merasakan betapa sibuknya orang tua. Sangat sibuk orang tua. Bahkan sangat sibuk, saking sibuknya orang tua ikut jadi guru juga di rumah. Kadang-kadang kita sudah lupa, badan sudah lelah dan lupa anak kita butuh asupan rohani. Anak kita butuh, apapun alasan. Oleh sebab itu, saya dengan ibu bilang, wah, ini Jojo sudah ikut online dari pagi sampai sore, pagi siang sampai sore. Kadang-kadang tugasnya dibatasi, nanti kumpul jam 12, ada lagi pelajaran berikutnya dikumpul jam 5. Otomatis kita dari pagi sampai sore harus temanin si Jojo untuk belajar. Nah sekarang puji Tuhan ada grup remaja GBA se-Indonesia. Saya bilang sama Jojo, kamu harus baca, ya, harus baca. Ya. Secapek apapun, sebagai orang tua, jangan sampai kita lupa, ya, lelah untuk bilang mereka, ayo baca Alkitab, ayo.
Ayo selesaikan tugas baca Alkitab kamu yang ada dalam grup itu. Segera lapor, jangan terlambat. Ya, supaya mereka punya tanggung jawab. Capek Pak, kasihan. Jangan, mereka nggak ada capeknya. Ya, karena kalau kita tidak kasih tugas nanti mereka main. Daripada mereka main hal yang nggak jelas, lontang-lantung sana ini apa, kasih tugas dia. Mendingan dia capek, tapi dia melakukan hal yang positif. Ya, karena kita lihat sendiri anak kita gitu. Kalau kita gak kasih tugas, jadi nanti main. Daripada dia main untuk hal-hal yang kalian nggak jelas misalnya, suruh baca Alkitab. Selesaikan tugas, baca buku. Gak ada cara lain. Gak ada cara lain. Bapak Ibu sekalian yang disayang Tuhan. Kadang-kadang kita harus marah, harus ngomel. Ya itulah ya. Itulah bagian dari apa yang terjadi di masa pandemi seperti ini. Ya. Semua sibuk. Bersyukurlah yang tidak punya anak kecilan, yang tidak punya anak usia sekolah, atau punya anak usia sekolah tapi sudah dewasa misalnya, sudah SMA, itu sudah tahu lebih gampang. Tapi untuk anak-anak yang masih usia SD, apalagi kadang-kadang tugas dari gurunya luar biasa. Karena gurunya tahu saya orang tuanya bantu, jadi tugasnya dibuat sedikit lebih rumit daripada sebelumnya. Bikin prakarya inilah, bikin macam-macam mind mapping lah. Mana anak-anak itu ngerti mind mapping sebenarnya? Yang mau nggak mau orang tuanya yang harus cari tahu dulu, belajar apa itu mind mapping, baru kasih tahu anaknya. Nih membuat begini. Baik sekalian yang saya sayang Tuhan. Ya. Manusia duniawi berbicara tentang hal-hal duniawi. Coba kita buka dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang kelima. 1 Yohanes pasal 4 ayat 5. 1 Yohanes pasal 4 ayat 5, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Oke, Rasul Yohanes bilang, mereka berasal dari dunia dan mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Nah, inilah ciri manusia duniawi. Tetapi bagaimana dengan manusia rohani? Kadang-kadang dunia nggak mau dengerin kita, betul? Bahkan kadang-kadang dunia memandang kita, bahkan bukan dengan sebelah mata, dan tidak mau melihat, Pak. Ya. Tapi apakah manusia rohani berkecil hati? Nggak masalah. Bagi saya tidak masalah. No problem bagi saya. Ketika dunia tidak memperhatikan saya tidak kecewa. Kita tidak perlu kecewa. Ya karena memang kita bukan selamanya mau di dunia, dan tempat kita pun bukan di dunia. Alkitab memberitahukan kita bahwa kewargaan kita bukanlah kewargaan dunia. Kita merupakan warga negara surga. Sejak kapan? Sejak pada saat saya dan kita semua Bapak Ibu sekalian bertobat, percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, pada saat itulah kita menjadi warga negara surga. Maka pikiran kita sebenarnya adalah pikiran yang sedang memikirkan nanti apa yang akan saya lakukan di tempat nanti saya berada. Makanya segala sesuatu yang hari ini kita lakukan di dunia ini adalah semua persiapan. Mempersiapkan diri kita untuk nanti akan apa yang akan saya lakukan nanti di tempat saya berada. Tempat akhir saya, tempat akhir kita itu bersama-sama dengan Tuhan di surga. Nah sekarang kita sedang berlatih untuk itu. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, ya. Jadi buta rohani artinya tidak bisa melihat dan menilai segala sesuatu. Terkadang akan dirinya sendiri pun dia tidak bisa menilai. Saya harus apa? Saya mesti bagaimana? Bagaimana untuk kedepannya? Kenapa?
Karena dia tidak bisa menilai hal-hal yang bersifat rohani. Nah, biasanya nih banyak orang Kristen mengalami penyakit ini banyak sekali. Kalau ada orang Kristen tidak bisa melihat bahwa semua gereja itu sama dan tidak ada bedanya, ini ciri-ciri orang sedang buta rohani. Sudah jelas-jelas beda. Sudah jelas-jelas beda. Itu apa ya bunyi itu ya? Saya jadi agak terganggu dengan musik itu. Atau ya kayak dia nangkap frekuensi dari kalau gitu matikan saja, nggak apa-apa, saya agak sedikit. Jadi saya agak terganggu sambil ngomong, saya mendengar musik, terbelah pikiran saya jadi. Oke, bagus sekali, kita lanjutkan ya. Kalau ada orang Kristen tidak bisa melihat atau berpandangan bahwa semua gereja itu sama, ini yang merupakan ciri-ciri dia mengalami penyakit buta rohani. Ya. Kalau ada orang Kristen melihat dan berkata, asal pakai nama Yesus, ya, ini sudah pasti Yesus dalam Alkitab. Nah, ini merupakan ciri-ciri tanda-tanda buta rohani. Kalau ada orang Kristen, ya, berkata, yang penting itu kasih, doktrin itu tidak penting. Yang penting itu kasih. Ini ciri-ciri buta rohani. Mengapa? Karena di Alkitab ini penuh dengan doktrin. Apa itu doktrin? Pengajaran. Kasih itu merupakan bagian dari doktrin. Kadang-kadang ada orang bilang, udah, kita nggak usah bicara doktrin, kita bicara kasih saja. Loh, kok orang Kristen bicara seperti itu? Padahal di dalam Alkitab ini semuanya isinya ini adalah doktrin. Doktrin itu bahasa Inggris yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang artinya adalah pengajaran. Berarti di gereja tidak diajarkan apa-apa, datang, ngobrol, pulang. Ketika dalam gereja diajarkan sesuatu, itu namanya pengajaran. Tapi masih banyak orang Kristen tidak paham istilah seperti ini. Kenapa? Ciri-ciri buta rohani. Kalau ada orang Kristen tidak melihat dan mampu melihat bahwa baptisan bayi ini sesat, salah, ciri-ciri buta rohani. Kenapa? Pertanyaan, untuk apa bayi dibaptis? Fungsinya, gunanya untuk apa? Bayi itu dibesarkan, dirawat, dikasih makan supaya dia tumbuh besar. Sampai nanti dia bisa membedakan mana baik, mana salah, baru diajar. Fungsi dibaptis untuk apa? Supaya tidak mengalami gangguan-gangguan mistis. Nah, ini dia. Ini ciri-ciri orang buta rohani. Tidak bisa mengerti apa makna, apa guna baptisan itu yang benar dalam Alkitab. Masih banyak hal lagi. Masih banyak hal lagi. Ciri-ciri orang Kristen buta rohani. Bapak sekalian, yang saya kesam Tuhan, baptisan adalah dilakukan untuk orang yang sudah percaya. Karena baptisan ini tanda pertobatan. Tidak boleh dilakukan kepada mereka yang belum bertobat, apalagi yang belum bisa ngomong. Untuk apa? Jadi tidak mampu menilai segala sesuatu, apalagi hal-hal yang bersifat rohani. Ini ciri-ciri buta rohani. Yang ketiga, tentang buta rohani ini. Yang ketiga, kita buka lagi kembali ke dalam 1 Korintus tadi, pasal 2 ayat 13. 1 Korintus pasal 2 ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia,
tetapi roh Allah. Nah, yang terakhir, buta rohani. Ya, buta rohani. Yang pertama tadi apa? Tanda manusia duniawi. Yang kedua, tidak mampu menilai hal-hal yang bersifat rohani. Dan yang terakhir, buta rohani bisa jadi belum diselamatkan. Ya, kenapa? Dia 13 tadi bilang. Di 1 Korintus pasal 2:13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, katanya, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Berkat menyampaikan hal-hal rohani kepada mereka yang punya roh kudus. Orang yang belum diselamatkan mustahil punya roh kudus dalam hatinya. Roh kudus akan tinggal dalam hati setiap orang yang sudah sungguh-sungguh percaya. Ya. Bisa jadi buta rohani adalah belum diselamatkan. Belum diselamatkan. Sehingga dia benar-benar tidak bisa memahami hal-hal rohani. Kita sudah kasih tahu berkali-kali, kita sudah ajar berkali-kali misalnya, ternyata memang belum diselamatkan. Ya. Jadi dia tidak bisa mengerti sama sekali. Jadi buta rohani adalah orang-orang yang membutuhkan pimpinan yang benar. Coba kita lihat di Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Untuk mereka yang belum jadi orang manusia rohani. Nah, kita yang manusia rohani inilah yang harus mengajar kepada mereka, memimpin mereka. Cuma terkadang kalau kita ajar, dia lebih pintar dari kita. Ini udah buta rohani tapi so pintar. Ya. Udah manusia duniawi tapi mau lebih pintar dari manusia rohani. Ya. Jadi sebenarnya mereka yang masih buta rohani ini, mereka butuh pimpinan. Harus dipimpin oleh siapa? Mereka yang sudah rohani. Kadang-kadang orang berpikir, wah, dia sudah rohani. Rohani itu bukan berarti dia seperti malaikat. Bukan. Dia sudah sempurna. Bukan. Rohani itu bukan berarti dia tidak bisa berbuat salah lagi. Bukan. Rohani itu artinya orang tersebut sudah sungguh-sungguh diselamatkan, belajar kebenaran, ngerti kebenaran. Nah, inilah yang harusnya menjadi guru bagi mereka yang masih duniawi, manusia duniawi. Nah, harusnya sih sekali berjemaat Depok sudah bisa jadi guru rohani, ya kan? Sudah bisa jadi guru rohani. Dan memang harus jadi guru rohani, mengajar mereka yang masih duniawi. Tapi dia sok tahu, Pak. Nah, ya, makanya kita mengajarnya harus dengan lemah lembut. Sampai kapan lemah lembut, Pak? Sampai kapan ya? Sampai benar-benar dia tidak mau terima lagi. Ya sudahlah, kita alihkan ke orang lain yang butuh. Ini orang tidak butuh vaksin rohani. Yaitu kita berikan kepada mereka yang butuh vaksin rohani. Nanti kalau dia kena penyakit buta rohani, tanggung sendiri karena belum divaksin. Belum divaksin secara rohani maksudnya. Ya. Jadi buta rohani adalah orang-orang yang membutuhkan pimpinan yang benar. Harusnya rendah hati, membuka hati, ingin diajar, ingin belajar. Supaya apa? Kebutaan rohani ini terbuka, bisa melihat segala peristiwa rohani di dunia ini, bisa menilai, bahkan bisa punya motivasi untuk Tuhan
lebih dalam lagi. Nah, selain itu, mereka yang buta rohani, Alkitab ajarkan hendaklah belajar seperti bayi. Nah, itu kita buka dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal 2 ayat 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Kita baca sama-sama satu ayat ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bahkan orang-orang duniawi oleh Tuhan diminta meniru bayi. Bayi, dia cari air susu yang murni. Orang Kristen diminta belajar dari bayi. Belajar apa? Jadi belajar mencari sesuatu yang benar gitu loh. Yang bukan asal-asalan. Bukan asal-asalan ke gereja, bukan asal-asalan percaya. Tapi benar-benar cari gereja yang mengajarkan kebenaran. Cari hal-hal yang rohani. Utamakan hal-hal yang rohani. Kemudian barulah hal-hal yang bersifat duniawi. Selama kita di dunia, mustahil kita tidak melakukan hal duniawi. Itu pasti. Tetapi bukan berarti hal duniawi nomor 1, hal rohani belakangan. Terbalik. Mengapa saya bilang terbalik? Karena harus diubah cara berpikir kita. Sebab di dunia ini kita sementara, tempat kita nanti di surga. Lalu nanti kita di surga mau nabung apa kalau kita nggak mulai dari sekarang untuk apa? Untuk melayani Tuhan, berpikir hal-hal yang rohani. Mau tunggu di surga baru kita berpikir seperti itu, terlambat. Nanti kalau kita menghadap pengadilan Kristus, kita bingung mau ngomong apa. Kenapa? Kurang rajin dalam jemaat, Tuhan bilang. Padahal setiap minggu dinasihatin terus. Mau ngeles bagaimana? Nggak bisa ngeles. Mau beralasan seperti apa? Nggak bisa. Sebab yang tanya itu tahu sampai ke seluk-seluk hati, relung-relung hati paling dalam. Jujur katanya. Gak usah bohong, saya tahu. Kata Tuhan. Wah, kita ngomong pasti dengan pelan-pelan, karena yang dengar banyak. Dari penjuru dunia yang percaya Tuhan Yesus akan mendengarkan pertanggungjawaban kita nanti. Saya yang salah, keras kepala, kurang tunduk, tidak mau diajar. Masih untung diselamatkan. Nanti semua kita akan memberikan pertanggungjawaban, Bapak sekalian. Segala hal yang kita lakukan setelah kita bertobat dan percaya. Dan ingat, kalau di dunia kita bisa ngeles, memberikan berbagai macam alasan. Di surga tidak bisa. Tidak bisa. Di hadapan Allah, di hadapan Yesus Kristus tidak bisa membuat alasan apapun. Sebab Dialah yang menciptakan hati kita. Dia tahu persis sebelum kita omong bahkan. Nah, oleh sebab itulah mulai sekarang mari kita berpikir. Masih ada kesempatan. Kalau Tuhan belum datang bulan September ini, itu artinya Tuhan mau Jemaat Depok membuka mindsetting kita, cara berpikir kita. Mari melayani Tuhan dengan cara apapun yang bisa kita buat. Mari kita bergiat dalam jemaat. Mari kita memfokuskan diri kita untuk hal-hal yang rohani sambil melakukan hal-hal duniawi. Ya, saya banyak yang tanya mahasiswa,
Apa bedanya melayani sambil kerja atau kerja sambil melayani? Saya kayaknya pernah ini sampaikan di depan jemaat. Apa bedanya? Bekerja sambil melayani. Nah, ini harusnya jemaat yang punya prinsip seperti ini. Ya kan? Bekerja sambil melayani. Tapi pelayan Tuhan tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Saya bilang sama mahasiswa, kita punya prinsip melayani sambil bekerja. Jadi sambilnya itu yang kerjanya. Melayani nomor satunya. Tapi kalau jemaat bekerja nomor satu, karena kan bukan pelayan Tuhan full, sambil melayani dalam jemaat. Pelayanan terus sambil bekerja. Untuk apa bekerja? Ya itulah karena masih hidup di dalam dunia. Tapi porsinya tolong hati-hati. Jangan mentang-mentang kerja sambil melayani, jadi kerjanya 70% misalnya, pelayanannya agak kendor. Bapak Ibu tidak akan bertanggung jawab ke saya. Saya hanya fungsinya mengingatkan, menasehati, tegur misalnya. Tapi nanti adalah kita semua akan kasih tanggung jawab sama Tuhan. Sama Tuhan. Baik. Jadi buta rohani yang pertama, tanda manusia duniawi. Buta rohani artinya tidak mampu menilai segala sesuatu, apalagi hal rohani. Dan yang terakhir, buta rohani bisa jadi belum diselamatkan karena masih duniawi. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah menggunakan waktu yang singkat ini untuk kami belajar firman-Mu. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu yang mengingatkan, menyentil hati kami, bahkan menyindir kami agar kami tambah baik, semakin baik, terutama dalam hal-hal rohani. Jangan sampai kami buta rohani Tuhan, sehingga kami tidak bisa membedakan mana yang menjadi prioritas di hadapan Tuhan. Dan tolong kami semua dalam jemaat ini Tuhan, agar kami benar-benar diberikan kesungguh-sungguhan, keseriusan, terutama dalam hal-hal yang bersifat rohani. Karena inilah modal kami Tuhan, untuk mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan nanti di surga. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan hari ini. Terima kasih kesempatan, kesehatan, dan semua hal yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, kita sudah belajar firman Tuhan dan saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bernyanyi. Mari kita bernyanyi pujian nomor 127. 127. Imanlah kemenangan. Kita bangkit berdiri semua. Imanlah kemenangan. 127 kita mau bernyanyi lagu ini dengan penuh semangat karena kita lihat dari kata-kata dan kalimat ayat lagu ini luar biasa. Imanlah kemenangan, imanlah kemenangan. Kemenangan mulia kalahkan dunia. Ayat 1, ayat 3, ayat 4. Mari. Terus
cepat ya. Jadi kau yang jalan dalam terang, hai Kristen bangkitlah. Temponya lebih cepat. Oke. Yang ketiga, setia menyuruhkan, musuh menakutkan, tinggalkan kesampaianmu, masuk pertempuran, bertolong keselamatan, iman kebenaran, bumi kan kita kalahkan, gaungkan sorakan, iman kemenangan, iman kemenangan, oh kemenangan dunia kalahkan dunia. Yang terakhir, barang siapa menangkapkan Tuhan putih baru di hadapan para orang, namanya diampun. Mari maju dengan tegar, hati penuh kasih, kalahkan musuh yang gelap di dalam nama iman kebenaran, iman kebenaran, oh kebenaran dunia kalahkan dunia. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan mendengarkan pembacaan warta. Untuk yang bertugas, saya persilahkan bertugas Pak Tommy.